Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah toren penampungan bahan bakar minyak ilegal di Lampung Timur meledak saat diperbaiki. 2 orang tewas. Pabrik senjata api ilegal di Bandar Lampung digerebek polisi, 3 tersangka diringkus. Seorang penumpang kapal Roro meloncat ke laut di Bakauheni, Lampung Selatan. Diam. Kamu dulu datang di depan saya. Kamu sabut dulu. Makanya kamu. Sebuah rumah kontrakan di Kampung Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah yang dijadikan tempat pesta narkoba digerebek polisi pada Rabu malam. 6 pria di dalam rumah ini ditangkap. Dalam penggeledahan polisi menemukan 32 paket sabu-sabu, beberapa plastik bekas wadah sabu-sabu yang telah habis dipakai, timbangan digital, serta beberapa bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap, dari 6 tersangka yang ditangkap, 2 diantaranya adalah bandar narkoba. Narkotika di rumah kontrakan Kampung Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun hasil yang kita dapatkan, kita berhasil mengamankan 6 orang, 2 orang bandar dan 4 orang pengguna yang ada di lokasi. Berikut barang bukti yang berhasil kita amankan ada 34 paket, terdiri dari 2 paket sedang dan 32 paket kecil siap edar, kemudian 1 buah timbangan digital, 2 pendal plastik klip. Rumah kontrakan yang dijadikan tempat pesta narkoba terdeteksi polisi yang mendapat laporan dari warga. Penyidikan para tersangka masih dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Pada kasus tersebut, 2 bandar narkoba terancam hukuman 20 tahun penjara dan 4 tersangka sebagai pengguna terancam hukuman 5 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pengusutan kasus mafia tanah berupa pencurian tanah aset Kementerian Agama di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan terus bergulir. Rabu sore, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan tersangka dan menahan mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional atau mantan Kepala BPN Lampung Selatan bernama Lukman. Dalam penyidikan petugas, tersangka Lukman menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala BPN Lampung Selatan pada tahun 2009. Ia menerbitkan sertifikat baru di lahan aset milik Kementerian Agama. Lahan negara itu dialihkan jadi milik perseorangan. Padahal lahan milik Kementerian Agama tersebut sebelumnya sudah bersertifikat. Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan lebih dari 54 miliar rupiah. Selain mantan Kepala BPN Lampung Selatan, kasus tersebut juga menyeret 2 tersangka lain, yakni seorang perempuan notaris pejabat pembuat akta tanah atau PPAT bernama Teresia dan pemohon pembuat sertifikat tanah berinisial AF. Ibu selaku apa ya Bu di BPN Lampung Selatan, Bu? Maaf, buka Mas. Dugaan tindak pidana korupsi, penerbitan hak atas tanah di atas sertifikat hak pakai nomor 12/NT/1982 yang berada di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
bahwa pada hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saudara LKM selaku Kepala BPN Kabupaten Lamsel dan saudara TRS selaku PPAT di Lampung Selatan. Tanah aset Kementerian Agama yang hilang tersebut seluas hampir 20.000 meter. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan tersangka lain yang terlibat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pelaksanaan sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim di Lampung terus digenjot. Setelah resmi merekrut 75 siswa SMA sekolah rakyat, Dinas Sosial kini fokus untuk penambahan sekolah lagi. Pada Kamis siang, sudah ada 3 bangunan milik pemerintah yang direkomendasikan sebagai penambahan sekolah rakyat. Ketiganya adalah bekas gedung Balai Latihan Kerja atau BLK di Metro, dan 2 lagi bekas gedung Balai Latihan Kerja di Bandar Lampung. Ketiga lokasi tersebut telah diperiksa kelayakannya dan kini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Sosial. Melakukan upaya untuk menambah tempat-tempat pendidikan baru, dan untuk yang sekarang ini berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, fokusnya adalah dengan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja. Provinsi Lampung sudah disurvei, ada 3 titik yang disurvei. Program sekolah rakyat akan dimulai pada ajaran baru tahun ini. Meski belum ada persiapan matang, namun sarana dan prasarananya dilakukan dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah yang tidak terpakai namun masih layak. Sekolah rakyat angkatan pertama dibuka untuk jenjang SMA saja menggunakan gedung bekas kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM di Natar, Lampung Selatan. Penerapan sekolah rakyat mirip pendidikan para santri di pondok pesantren. Para siswa tidak pulang karena harus tinggal di asrama dan diberi makan layak. Pendidikan dan biaya hidup para siswa di sekolah rakyat gratis karena semuanya ditanggung pemerintah. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.